bahwa saya menjadi imam ditugaskan untuk melayani umat. Kalau tidak ada disiplin diri, ini adalah sesuatu yang bahaya, sesuatu yang bisa merugikan gereja dan umat. Seminari Interdiocesan San Giovanni 23, di mana saya saat ini ditugaskan atau diutus, itu seminari milik Keuskupan Malang yang didirikan bersama dengan Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Surabaya, yang pada perkembangan dan dalam sejarahnya akhirnya keuskupan-keuskupan dari luar Keuskupan Malang seperti Kalimantan itu juga mengutus calonnya untuk dibina di tempat ini. Untuk itulah seminari ini disebut Seminari Tinggi Interdiocesan, karena terdiri dari banyak keuskupan, dan saat ini ada 10 keuskupan yang mengirim calonnya untuk dibina di tempat ini. Mereka berasal dari aneka suku, budaya, latar belakang. Ada yang dari Jawa, Dayak pun juga ada macam-macam. Ada dari Batak, dari Bali, dari Tionghoa, dan banyak suku lainnya. Sekarang ada 127 frater yang kami temani, kami didik, dan jumlah ini dalam 5 tahun terakhir ini selalu konsisten, yaitu di atas 120, sehingga untuk jumlah itu memang yang menjadi keprihatinan sekarang ialah soal tempat dan juga jumlah formator atau pembina. Karena ini menjadi peluang, sebetulnya peluang bagi para calon imam ini untuk belajar budaya lain, untuk lebih toleran terhadap budaya lain, dan juga ini sangat penting di dalam nantinya ketika mereka harus melayani, karena notabene yang dilayani itu bukan hanya satu suku yang atau orang yang sesuku dengan mereka, tetapi dari suku atau kelompok-kelompok yang lain. Dan inilah salah satu ciri dari para imam yang diharapkan, yaitu imam diocesan yang berciri misioner dan juga komuniter, yaitu bisa bergaul, bisa merangkul semua kelompok, semua golongan. Di sini justru ini bukan hanya sebagai tantangan, tetapi merupakan peluang bagi para calon imam untuk membina dirinya sejak awal. Para frater yang dibina di sini nantinya akan kembali ke Kalimantan, ke Denpasar, dan juga tentu ke Keuskupan Malang ini sendiri dengan aneka tantangan, dengan aneka situasi, dengan aneka kesulitan yang ada di Kalimantan, di pedalaman, juga di Jawa ini juga masih banyak tempat-tempat yang sulit. Maka diharapkan juga ditanamkan sejak awal dalam pembinaan ini ialah soal kreativitas dan juga soal berpikir kritis dan juga soal hidup bersama. Itu yang penting. Kreativitas, berpikir kritis itu sangat penting, karena kita kerap kali berpikir bahwa toh mereka nanti akan berkarya di sebuah daerah yang masih belum banyak orang yang terdidik, di kampung dan sebagainya, di tempat yang masih sederhana. Ngapain mereka harus susah-susah belajar filsafat teologi? Ini adalah pemikiran yang keliru menurut saya. Justru di tempat-tempat yang sulit seperti ini diperlukan pribadi-pribadi yang kreatif, yang mampu berpikir kritis, mampu menggunakan segala kemampuannya untuk melayani umat. Selain itu juga di sini ditanamkan soal disiplin, terutama disiplin diri, yaitu bagaimana nantinya mereka itu tetap dengan kedisiplinan dirinya itu mau melayani umat. Ini yang juga sangat penting, karena juga banyak imam
karena tantangan yang berat akhirnya cenderung memilih hal yang menyenangkan bagi dirinya. Karena itu ini perlu yang namanya disiplin diri, bahwa saya menjadi imam ditugaskan untuk melayani umat. Kalau tidak ada disiplin diri, ini adalah sesuatu yang bahaya, sesuatu yang bisa merugikan gereja dan umat. Maka yang kami siapkan di sini untuk para brother yang nantinya akan terjun dimanapun medannya, kreativitas. Pembinaan para imam atau calon imam di tempat ini tentu saja memerlukan dukungan dari banyak pihak, terutama dari keuskupan-keuskupan yang mengirim calonnya di tempat ini. Tentu dukungan doa saja tidak cukup, karena para calon imam di sini ada dalam usia perkembangan baik jasmani maupun rohani. Tentu mereka memerlukan fasilitas yang memadai, meskipun tidak harus lengkap, karena kalau lengkap itu ada bahaya mereka terlena, kurang ulet, kurang tahan, daya tahannya kurang kalau semuanya serba enak. Tetapi di lain pihak, fasilitas yang mendasar, yang hakiki, yang diperlukan itu sangat diperlukan, dan juga tentu dukungan material dalam bentuk yang lain, dana, sembako, itu sangat diperlukan. Dan ada beberapa umat yang sudah dengan sadar memberikan donasi untuk seminari ini. Memang belum banyak, dan saya bisa mengerti karena banyak umat yang masih belum mengenal seminari ini, bahwa Keuskupan Malang khususnya itu memiliki seminari. Kerap kali umat tidak tahu atau tidak paham. Yang mereka tahu itu seminari, kalau di konteks ini ya, Karmel, SWD atau CM, sedangkan bahwa Keuskupan Malang punya seminari tinggi itu sedikit yang tahu. Maka diharapkan dengan adanya fasilitas taman doa di seminari ini, banyak umat terutama dari Keuskupan Malang ini yang mengenal tempat ini, sehingga mereka juga selain memberikan dukungan dalam bentuk spiritual, doa, juga memberikan dukungan dalam bentuk materi. Bagi mereka yang sudah memiliki perhatian, kepedulian buat kami di seminari ini, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan juga berkat kesehatan kepada Anda semua.